A. Perencanaan usaha budidaya unggas petelur. Ketahanan pangan adalah suatu kondisi di mana setiap individu dan rumah tangga memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan dalam jumlah yang cukup, aman, serta bergizi untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan seleranya untuk mendukung kehidupan yang aktif dan sehat. Terdapat 3 pilar utama dalam ketahanan pangan, yaitu ketersediaan yang cukup, distribusi yang lancar dan merata, serta konsumsi pangan yang aman dan berkecukupan gizi bagi seluruh individu masyarakat. Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar dan memiliki sumber daya alam dan sumber pangan yang beragam, Indonesia seharusnya dapat memenuhi kebutuhan pangannya secara berdaulat dan mandiri. Pangan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi manusia untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nutrisi yang dibutuhkan manusia terdiri atas karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Nutrisi yang dibutuhkan akan terpenuhi dengan baik jika mengonsumsi sumber pangan beragam. Sumber pangan terdiri atas pangan nabati dan pangan hewani. Indonesia adalah salah satu negara yang berpenduduk besar, sehingga jumlah pangan yang dibutuhkan juga besar. Usaha pemenuhan pangan menjadi personal penting bagi bangsa Indonesia. Jumlah penduduk yang terus bertambah harus diikuti dengan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pangan bangsa Indonesia sehingga ketahanan pangan dapat terwujud. Budidaya adalah tindakan mengelola sumber daya nabati untuk diambil hasilnya. Budidaya juga diartikan sebagai usaha memelihara tanaman atau ternak, mulai dari menyimpan benih atau bibit sampai dipanen hasilnya. Kegiatan budidaya merupakan kegiatan untuk menghasilkan pangan secara mandiri. Budidaya ternak adalah usaha untuk mendapatkan hasil dari peternakan. Usaha budidaya ternak ditunjukkan untuk menghasilkan daging, susu, atau telur. Budidaya unggas merupakan usaha budidaya untuk menghasilkan daging dan telur. Dalam pembelajaran ini yang akan kamu pelajari selanjutnya adalah budidaya unggas untuk menghasilkan telur atau unggas petelur. Budidaya ternak unggas menjadi salah satu usaha untuk memproduksi pangan, khususnya telur. Peluang berusaha di bidang budidaya ternak unggas petelur sangat besar karena kebutuhan telur untuk memenuhi nutrisi masyarakat sangat tinggi. Hal ini menjadikan wirausaha di bidang budidaya ternak unggas petelur sangat menarik. Agar dapat melakukan wirausaha di bidang usaha ternak ayam petelur, maka Anda terlebih dahulu harus mengenal teknik budidaya unggas petelur. Mengenal unggas petelur. A. Jenis-jenis unggas petelur. Unggas adalah jenis hewan yang termasuk ke dalam kelompok burung-burungan. Ciri-ciri unggas adalah bersayap, berbulu, berkaki, dan memiliki paruh. Berdasarkan produk yang dihasilkan, kita mengenal unggas petelur dan unggas pedaging. Unggas petelur adalah yang dipelihara untuk menghasilkan telur, sedangkan unggas pedaging adalah unggas yang dipelihara untuk menghasilkan daging. Jenis unggas petelur antara lain adalah ayam, bebek atau itik, burung puyuh, dan angsa. Ayam. Ayam adalah unggas petelur yang umumnya dibudidayakan karena permintaan dan kebutuhan masyarakat terhadap telur ayam yang tinggi. Telur ayam paling umum dikonsumsi oleh masyarakat. Berdasarkan warna kulitnya, telur ayam terdiri atas telur putih atau coklat. Ayam petelur terdiri atas dua jenis, yaitu 1. Ayam petelur ringan dan ayam petelur medium. Ayam petelur ringan atau ayam petelur putih memiliki ciri-ciri sebagai berikut: mempunyai badan yang ramping dan kecil, bulu berwarna putih, berjengger merah. Ayam petelur putih mampu bertelur sampai 260 butir setiap tahun. 2. Ayam petelur medium ditandai dengan bobot tubuh yang lebih besar dibandingkan dengan ayam petelur putih, sehingga dapat menghasilkan daging cukup banyak. Ayam petelur medium memiliki telur berwarna coklat. Telur yang dihasilkan ayam petelur medium lebih besar daripada telur yang dihasilkan oleh petelur putih. Namun, jumlah telur coklat yang dihasilkan lebih sedikit. Itik. Itik merupakan unggas yang hidup di air. Itik memiliki badan kecil dan ramping serta dapat bergerak lincah. Telur itik memiliki kandungan nutrisi dan ukuran yang mirip telur ayam sehingga sering dijadikan alternatif pengganti telur ayam. Burung puyuh. Burung puyuh merupakan salah satu jenis burung yang banyak diternakan untuk komersial. Burung puyuh memiliki bulu yang berwarna coklat bercak-bercak hitam putih. Burung puyuh terlihat pendek dan gemuk. Telur puyuh berukuran kecil, yaitu kira-kira 1/4 ukuran telur ayam. Komposisi gizinya sama dengan telur ayam. Angsa.
Angsa merupakan unggas air yang memiliki badan lebih tinggi dan besar serta bulu berwarna putih. Angsa memiliki leher yang lebih panjang dibandingkan dengan bebek, itik, atau ayam. Budidaya angsa sebagai petelur tidak sebanyak itik dan bebek. Telur angsa berukuran sangat besar, bahkan bisa mencapai 3 kali ukuran telur ayam. Mengenal unggas petelur. B. Produk budidaya unggas petelur. Budidaya ternak unggas petelur merupakan kegiatan untuk menghasilkan produk budidaya ternak berupa telur. Selain itu, setelah masa bertelur berakhir, maka ayam petelur dijadikan ayam petelur. Telur yang dihasilkan dapat langsung dikonsumsi dengan cara direbus atau digoreng. Telur juga digunakan sebagai bahan baku dalam industri berbagai jenis makanan, kue, dan roti. Selain itu, telur bisa juga diolah menjadi produk dengan nilai jual lebih tinggi seperti telur asin, yaitu telur itik atau bebek yang diasinkan. B. Perancangan dan kegiatan budidaya unggas petelur. 1. Sarana dan peralatan budidaya unggas petelur. Sarana dan peralatan yang dibutuhkan dalam budidaya unggas petelur terdiri atas kandang dan perlengkapan kandang, bibit, pakan, vitamin, dan obat-obatan. Sarana dan peralatan yang dibutuhkan dalam budidaya unggas pedaging sudah dipelajari pada pembelajaran sebelumnya. Cobalah baca lagi pembelajaran tentang budidaya unggas pedaging. Sarana dan peralatan budidaya unggas petelur. Kandang, peralatan, bibit, pemanas kandang, pangan, obat, vitamin, dan lain-lain, peralatan panen. 2. Teknik budidaya unggas petelur. A. Penyediaan kandang. Kandang adalah kebutuhan utama dalam usaha budidaya ternak unggas. Kandang berguna untuk menjaga agar unggas peliharaan tidak berkeliaran, memudahkan pemeliharaan, serta pemberian pakan dan obat-obatan, serta memudahkan pemanenan atau pengumpulan hasil peternakan. Selain itu, kandang juga berfungsi untuk memperoleh hasil panen yang berkualitas. Kandang yang umum digunakan pada budidaya unggas petelur adalah kandang sangkar yang dimodifikasi menjadi kandang bakteri. Unggas petelur biasanya dipelihara terlebih dahulu dalam kandang postal, selanjutnya dipindahkan ke kandang bakteri jika sudah dewasa. Biasanya kandang bakteri diletakkan dalam bangunan kandang, jadi seolah-olah ada kandang dalam kandang. B. Penyediaan bibit. Bibit unggas petelur dapat diperoleh pada penyediaan bibit. Misal untuk bibit ayam yang digunakan disebut DOC atau Day Old Chicken atau ayam umur sehari. Persyaratan bibit DOC adalah 1. Anak ayam atau DOC berasal dari induk yang sehat. 2. Bulu tampak halus dan penuh serta baik pertumbuhannya. 3. Tidak terdapat kecacatan pada tubuhnya. 4. Anak ayam mempunyai nafsu makan yang baik. 5. Ukuran badan normal, yaitu mempunyai berat badan antara 35-40 gram. 6. Tidak ada letakan tinja di duburnya. C. Penyediaan pangan. Pakan ayam siap pakai sudah tersedia di toko-toko pakan. Pakan untuk budidaya ayam petelur bisa menggunakan pelet, tetapi untuk menghemat biaya pakan, Anda dapat membuat pakan alternatif berbahan dedak, jagung, mungil, dan tepung tulang atau bahan pangan lainnya yang terdapat di wilayah tempat tinggalmu. D. Pemeliharaan. Kegiatan pemeliharaan unggas petelur terdiri atas pemberian pakan, minum, dan pengendalian hama atau penyakit. Pemberian pakan. Pemberian pakan ayam petelur terdiri atas 3 fase, yaitu fase starter, umur 0-4 minggu, fase grower, 7-20 minggu, dan fase layer, 21-80 minggu. Pemberian pakan dapat dilakukan 1 kali sehari. Di bawah ini salah satu contoh kandungan nutrisi pakan ayam petelur siap pakai untuk berbagai umur ayam petelur. Jenis pakan pre-starter, bentuk komplit butiran, kode pakan PS21, waktu pemakaian 1 hari sampai 4 minggu. Jenis pakan starter, bentuk komplit butiran, kode pakan S21, waktu pemakaian 4-8 minggu. Jenis pakan grower, bentuk komplit butiran, kode pakan S22, waktu pemakaian 8-16 minggu. Jenis pakan pre-layer, bentuk komplit butiran, kode pakan PSL1, waktu pemakaian 16-20 minggu. Jenis pakan layer, bentuk komplit butiran, kode pakan SL1, waktu pemakaian lebih dari 20 minggu. Jenis pakan layer, bentuk komplit butiran, kode pakan GT1, waktu pemakaian lebih dari 20 minggu. Jenis pakan layer, bentuk konsentrat, kode pakan KS2, waktu pemakaian 8-20 minggu. Jenis pakan layer, bentuk konsentrat, kode pakan KSL, waktu pemakaian lebih dari 20 minggu. Jenis pakan layer, bentuk konsentrat, kode pakan KSL SP33, waktu pemakaian lebih dari 20 minggu. Jenis pakan layer, bentuk konsentrat,
Kode pakan KSLSP, waktu pemakan lebih dari 20 minggu. Panen. Hasil yang dipanen dari ayam petelur adalah telur ayam. Telur dipanen 3 kali dalam sehari agar kerusakan telur yang disebabkan oleh virus dapat terhindar. Pengambilan pertama pada pagi hari antara pukul 10.00 sampai 11.00. Pengambilan kedua pukul 13.00 sampai 14.00. Pengambilan ketiga atau terakhir sambil mengecek keseluruhan kandang dilakukan pada pukul 15.00 sampai 16.00. Hasil tambahan yang dapat dinikmati dari hasil budidaya ayam petelur adalah ayam petelur yang sudah habis masa bertelur dapat dijadikan ayam petelur dan kotoran ayam yang dapat dijual untuk dijadikan pupuk organik. Pasca panen. Kegiatan pasca panen budidaya unggas petelur meliputi penyortiran dan pembersihan telur. Telur yang telah dikumpulkan langsung disortirkan berdasarkan ukuran dan bentuknya, yaitu telur normal dan abnormal. Telur normal adalah telur yang oval, bersih, dan kulitnya mulus, serta beratnya 57,6 gram dengan volume sebesar 63 cc. Telur yang abnormal misalnya telurnya kecil atau terlalu besar, kulitnya retak atau tidak rata, dan bentuknya lonjong. Selanjutnya, telur dibersihkan dari kotoran dan litter yang menempel dengan cara dicuci atau diamplas pelan-pelan, kemudian telah siap untuk dikemas dan dipasarkan. C. Perhitungan harga jual produk hasil budidaya unggas petelur. Metode perhitungan harga pokok produksi dapat dibuat dengan dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah full costing, dan pendekatan kedua adalah variable costing. 1. Full costing. Pendekatan full costing memperhitungkan semua unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead atau tetap dan variabel, serta ditambah dengan biaya non-produksi seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. 2. Variable costing. Biaya variabel terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan overhead variabel, ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Biaya tetap terdiri atas biaya overhead tetap, biaya pemasaran tetap, biaya administrasi tetap, dan biaya umum tetap. Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan permintaan dan penawaran atau supply-demand approach. Dari tingkat permintaan dan penawaran yang ada, ditentukan harga keseimbangan atau equilibrium price dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. 2. Pendekatan biaya atau cost-oriented approach. Menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dengan tingkat keuntungan yang diinginkan baik dengan markup pricing dan break-even analysis. 3. Pendekatan pasar atau market approach. Merumuskan harga dengan produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan sosial budaya. Media promosi produk hasil budidaya unggas petelur. Pengertian dan jenis-jenis promosi hasil budidaya unggas petelur. Promosi merupakan salah satu strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk memanfaatkan bauran dari strategi, product, place, price, dan promotion, atau dikenal pula dengan sebutan 4P. Pada pembelajaran sebelumnya, telah dibahas tentang produk atau product, dan harga atau price. Kesuksesan suatu produk di pasaran tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk dan harga yang tepat, melainkan juga tempat penjualan atau place dan cara promosi atau promotion. Tujuan promosi adalah untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli dan membuat pembeli membeli produk. Penjualan sistem konsinyasi produk hasil budidaya unggas petelur. Penjualan dengan sistem konsinyasi adalah penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual.
Perjanjian konsinyensi berisi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Informasi yang harus ada dalam perjanjian konsinyensi adalah nama pihak pemilik barang atau konsinyor, nama pihak yang dititipi barang atau konsinyi, nama dan keterangan teknis barang yang dititipkan, ketentuan penjualan, ketentuan komisi atau keuntungan yang akan diperoleh toko.